Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News. Kita masih bahas coba mengenai mungkin Pak Rohman ya, yang mungkin menyalahkan Angger. Bahkan kuasa hukum baru Pak Yosep juga infonya akan menuntut Angger gitu dan ibunya gitu kan ya. Wah, menarik ya teman-teman. Kita minum dulu sebelum bahas. Jadi di apa namanya ya, di eh, klarifikasi Pak Rohman gitu kan ya, di live-nya Mbak Suci itu sudah sangat jelas bahwasanya ya Pak Rohman sudah mengakui ya sudah dicabut kuasanya, tidak mengundurkan diri ya, memang dicabut oleh Pak Yosep. Dan ya alasannya kenapa silakan tanyakan ke Pak Yosep sendiri gitu kan ya, karena ya Pak Rohman menyatakan juga ya tidak tahu gitu kan, silakan tanyakan ke Pak Yosep sendiri karena Pak Yosep lebih mengetahui. Dan juga ya mungkin Pak Rohman juga mendoakan ya semoga kuasa hukum yang barunya bisa lebih mengungkap semuanya gitu kan ya. Jadi Pak Rohman sudah pasrahkan ke kuasa hukum yang baru gitu, dan melepas ya sudah Pak Yosep gitu kan ya, karena mungkin ya tugasnya mungkin belum kelar, tapi karena sudah dicabut ya sudah selesai kan kayak gitu. Itu adalah hak dari Pak Yosep juga ya sudah gitu kan ya. Di situ juga Pak Rohman di sini menyampaikan gitu kan ya bahwasanya mengenai Angger ini, kalau misalkan memang Pak Yosep pelakunya ya sudah gitu kan ya, mengenai CCTV Angger berarti benar kan kayak gitu. Tapi di situ Pak Rohman juga mengungkapkan kalau misalkan Pak Yosep tidak bersalah, berarti nanti mungkin hakim akan kepikiran gitu ya tentang CCTV Angger ini ternyata salah misalkan kayak gitu. Belum benar adanya, belum ketahuan kan kayak gitu. Kenapa Pak Rohman di situ menyatakan ya menyayangkan kenapa mempertimbangkan CCTV Angger ini gitu kan ya. Tentu kalau misalkan mungkin teman-teman mungkin sebagai netizen juga sebenarnya gampang ya untuk menjawab dari pertanyaan Pak Rohman ini ya, kenapa hakim ini mempertimbangkan CCTV Angger gitu yang hilang. Karena bisa aja kan kalau kata Pak Rohman itu kan sudutnya jauh misalkan kayak gitu, itu kan tidak bisa menentukan itu Pak Yosep atau enggak gitu kan ya. Kenapa ini menjadi pertimbangan dari hakim gitu kan ya, harusnya itu sangat mudah dijawab bagi mungkin para netizen pengawal kaos Subang, dan juga mungkin bagi para pengacara gitu ya, harusnya ya. Ya itu sebenarnya kita sebagai netizen aja yang mengawal kaos Subang ini tentunya mungkin sudah bisa menjawab hal tersebut gitu kan ya, bahwasanya CCTV Angger ini gitu kan ya yang dilihat oleh dirinya dan ibunya gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan dilihat oleh Angger aja, mungkin Pak Rohman juga bisa berdalih lagi gitu kan ya. Wah itu kan dilihat hanya satu orang, tidak sah nih. Ternyata kekuatannya karena bertambah, dilihatnya bukan hanya Angger doang, tapi oleh Bu Cici juga gitu kan ya, ibunya gitu kan ya. Jadinya ya Pak Rohman tidak bisa berengelak untuk kata-kata tersebut. Dan mungkin Pak Rohman tidak bisa juga untuk apa ya, berkata lebih sebenarnya. Kenapa? Karena sudah sangat wajar bagi hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut. Karena apa? Karena pengakuan dari Ibu Cici dan Angger ini, yang pertama adalah dikuatkan oleh kesaksian saksi lainnya yang melihat dengan mata kepalanya sendiri gitu di jam krusial tersebut gitu. Dan itu tidak satu dua orang gitu, jadi ada banyak orang gitu. Dan selain Pak Rohman tidak bisa mengelak bahwasannya pernyataan atau penglihatan dari Angger dan Bu Cici ibunya mengenai CCTV tersebut ya karena diperkuat gitu kan ya oleh saksi-saksi lainnya yang bukan satu dua orang itu, bahkan sekampung gitu kan ya. Bahkan mungkin satu kampung itu sendiri bisa menjadi saksi bahwasanya Angger dan ibunya serta saksi-saksi yang lainnya bukanlah seorang pembohong kayak gitu. Dan alasan yang paling kuat gitu kan ya mengenai mengapa hakim mempertimbangkan mengenai CCTV tersebut adalah suatu hal yang kuat mengenai harddisk gitu kan ya. Harddisk tersebut kenapa hakim bisa mempercayai gitu kan ya, karena bener-bener di Polda Jabar harddisknya ada gitu kan ya. Dan si Angger menjelaskan ciri-ciri harddisk dia seperti apa gitu kan ya, dan harddisk yang diberikan Irlan seperti apa, dan buktinya ada gitu, fisiknya ada gitu, bukti fisiknya ada gitu kan ya. Dan juga
eh saksi hidupnya ada, yaitu Irlan itu sendiri, dan makanya nanti Irlan harus menyebutkan nama-nama lain gitu kan setelah dia dipropam nih gitu kan ya, benar-benar diperiksa mengenai OOJ ini gitu. Jadi kalau menurut gua misalkan dari Pak Rohman, dari mungkin kuasa hukumnya Pak Yosep yang baru, jika masih mempertanyakan mengenai kesaksian daripada Angger, kesaksian daripada ibunya gitu kan ya, berarti mereka juga akan meragukan gitu kan ya kesaksian orang lainnya yang melihat dengan mata kepalanya sendiri di jam krusial tersebut gitu kan. Dan mungkin mereka juga akan memungkiri gitu kan ya bahwasanya kata-kata dari Angger ini ada buktinya, ada bukti fisiknya gitu berupa harddisknya ini. Dan bagaimana diketahui selanjutnya ya tentunya ini adalah Irlan posisinya gitu. Dimana mengapa dari hakim ini tidak bisa melanjutkan ke Irlannya juga karena Irlannya akan diprosesnya di propam gitu atau polisi militer. Dan menurut teman-teman semua, apakah ini akan menjadi alasan yang kuat kalau misalkan mungkin dari Pak Rohman menyalahkan Angger, ataupun dari apalagi dari kuasa hukum Pak Yosep yang baru yang akan menuntut Angger, menuntut saksi gitu kan ya, apakah itu masuk akal di mana saksi ini, si Angger ini dikuatkan oleh banyak saksi lainnya gitu. Dan ternyata memang data saintifiknya itu ada. Apa itu bang data saintifiknya gitu? Data saintifiknya orang-orang gitu kan ya yang melihat gitu kan ya secara matanya sendiri gitu kan ya, dengan kepala matanya sendiri itu pada jam krusial tersebut mereka semua tidak berbohong di situ dengan bukti saintifiknya, yaitu pada saat melewati TKP gitu ya. Di jam tersebut mereka terekam CCTV. Ya mungkin nanti harusnya kalau misalkan dari pengacara Pak Yosep melihat video ini gitu kan ya, mereka juga harusnya paham apa? Paham harusnya jika mereka akan menuntut Angger sebagai saksi, otomatis ya di situ sudah melakukan yang namanya blunder untuk kuasa hukum Pak Yosep itu gitu kan, yang baru ini. Ya, dan gue sangat wajar aja ya, dulu Pak Rohman sering melakukan blunder, dan kalau misalkan pengacara baru Pak Yosep ini melakukan blunder, dan menurut gue sudah tidak, bukan merupakan hal baru lagi gitu. Jika posisinya itu adalah membela seorang tersangka yang mereka memang adalah pelakunya, itu memang akan sulit untuk membalikan fakta ya teman-teman. Jikapun berusaha banget untuk membalikan fakta, itu cenderungnya akan melakukan blunder gitu. Tapi di sini gue juga tidak pernah ya menutup kemungkinan yang ada gitu. Jika memang pengacara barunya ini bisa gitu kan ya menemukan fakta-fakta baru atau bukti-bukti baru gitu kan ya, itu gue juga tidak pernah menutup kemungkinan bahwasanya ini akan dilakukan yang namanya PK. Dan ya semoga aja ya dengan pengacara barunya ini akan ada keadilan misalkan untuk Pak Yosep gitu, jika memang beliau tidak bersalah gitu kan ya. Namun untuk sementara ini yang kita bahas berdasarkan fakta persidangannya gitu kan ya, tidak ada yang meringankan Pak Yosep, bahkan jika benar-benar terjadi gitu kan ya, kuasa hukum Pak Yosep ini menuntut Angger gitu kan ya, itu akan menjadi senjata makan tuan misalkan kayak gitu kan ya, akan menjadi blunder gitu. Kata-katanya sendiri akan berbalik gitu kan ya, menyerang dirinya sendiri gitu. Dan apalagi gitu kan ya, sebagai kuasa hukum yang baru, apalagi mungkin ya kalau Pak Rohman sudah menyatakan juga ada gitu kan ya, ada pesanan segala macam, sebagai kuasa hukum ya tentunya harus ada yang namanya bukti gitu kan ya. Jika nanti ya kuasa hukum Pak Yosep yang baru akan memberikan pernyataan-pernyataan seperti Pak Rohman gitu kan ya, misalkan menyatakan hakim ada pesanan segala macam gitu kan ya, itu juga akan menjadi blunder ya untuk mereka gitu.
kita saksikan aja gitu kan ya, apa yang bisa dilakuin oleh pengacara baru Pak Yosep. Apakah banyak akan melakukan blundernya atau seperti apa gitu ya, kita tinggal simak bagaimana performanya. Itu yang membuat gue justru ya penasaran gitu ya dengan pengacara-pengacara baru seperti apa gitu kan ya, apakah benar-benar nanti apakah bisa membebaskan Pak Yosep, justru sebaliknya membuat Pak Yosep semakin terpuruk gitu kan ya. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.